Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sel Azim dengan NIM 2207300 dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep BIM dan juga mengenai aplikasi Revit ya. Jadi sebelumnya kita awali dulu. Apa itu BIM? Jadi BIM itu adalah singkatan dari Building Information Modeling. Nah, jadi BIM ini tuh adalah teknologi yang menggabungkan desain konstruksi dan pemeliharaan dalam model 3 dimensi gitu ya. Jadi di BIM ini tuh kita jadi BIM ini tuh dapat membantu kita gitu ya dalam merencanakan bangunan sipil kita nantinya dan juga bisa menganalisis resikonya dan juga estimasi biayanya gitu. Nah, di BIM juga kita bisa gitu membantu meningkatkan komunikasi gitu dan juga mengurangi kesalahan semisal kita hanya menggunakan semuanya serba manual gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk konsep apa ya istilahnya BIM itu adalah pemodelan yang berisikan informasi gitu. Jadi di dalam BIM ini tuh berisi informasi-informasi tentang sesuatu yang akan kita buat nantinya gitu ya. Terus di BIM ini juga dapat diakses oleh semua orang gitu. Jadi semua orang tuh bisa gitu mengakses BIM ini dalam satu waktu gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di BIM ini kita biasanya menggunakan Revit gitu. Mungkin kalau teman-teman tahu, kita tuh biasanya sebelumnya menggambar 2 dimensi hanya menggunakan AutoCAD atau menggambar 3 dimensi hanya menggunakan SketchUp. Nah, di Revit ini kita bisa menggabungkan kedua elemen tersebut dalam satu gitu. Nah, jadi Revit itu adalah aplikasi yang berasal dari Autodesk gitu ya. Nah, sebenarnya Revit ini sama gitu ya. Hampir sama kayak AutoCAD dan SketchUp. Justru malah Revit ini bisa menggabungkan dari kedua aplikasi tersebut gitu ya. Nah, di fitur Revit ini, sebelumnya saya mau izin dulu ya. Di Revit ini ada banyak fiturnya gitu ya. Yang pertama gitu, kita bisa membuat model 3D bangunan dan juga strukturnya gitu. Kita juga bisa gitu langsung membuat 2 dimensinya dan juga kita bisa mengakses informasi bangunan dari basis dan data model pembangunannya gitu ya. Nah, biasanya Revit ini digunain oleh kita-kita nih, mahasiswa-mahasiswa teknik sipil ataupun arsitektur, karena emang ini tuh sangat membantu gitu. Manfaatnya juga lumayan banyak gitu. Yang pertama ada memfasilitasi gitu, arsitek, kontraktor, ataupun profesional lainnya nanti akan merancang gitu ya. Nah, ini juga bisa apa ya? Istilahnya mempermudah gitu ya. Mempermudah bagi orang-orang yang ingin merencanakan sesuatu tapi dalam satu aplikasi gitu ya. Nah, oke mungkin di sini izinkan saya ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Revit. Oke, sebelumnya saya buka dulu Revit. Nah, ini itu ada tampilan awal dari Revit ya. Kita balik lagi ke materi tadi. Sebelumnya saya mohon izin ini tuh materi dari dosen saya ya, Pak Parmono. Jadi saya gunakan materi dari beliau untuk menjelaskan kepada pemirsa YouTube saya gitu ya. Nah, jadi ini tuh ada tampilan awal nih. Tampilan awal si Revit itu ada model, family, dan juga recent nih. Saya buka ya Revitnya. Nah, di sini tuh ada model, lalu ada family, dan ada recent file nih. Ini recent file. Nah, bedanya apa sih gitu ya? Nah, kalau di model itu biasanya terdapat banyak komponen gitu. Terdapat banyak komponen juga gambar-gambar gitu seperti balok, jendela, kolom, dan model ini biasanya terdiri dari beberapa family. Nah, kalau family itu apa ya? Gabungan dari beberapa elemen yang sebelumnya sudah saya jelaskan gitu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau recent file itu ini aplikasi yang sebelumnya sudah kita buka atau kita peroleh gitu sebelumnya. Ini mohon maaf ya tadi misalnya muncul yang hitam-hitam itu tuh lisensi dari Revitnya udah apa ya udah habis gitu ya kurang lebih. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya itu muncul terus. Nah, jadi kurang lebih seperti ini tampilan awal dari si Revit tersebut gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya
Nah, ini ada new project. Oke, kita lihat ya. Nah, ini di new. Nah, lihat di new ini ada template file. Nah, di template file ini ada beberapa elemen gitu ya. Yang pertama itu ada construction, arsitektur, struktural, dan MEP. MEP itu mechanical, electrical, dan juga plumbing gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya di teman-teman ininya nggak ada nih, kita bisa langsung aja browse di sini gitu ya. Kita cari si template tersebut dan kita gunakan. Nah, ini nih. Nah, ini udah ada. Kebetulan kalau saya nyimpen adanya di English. Nah, di English ini di program data Autodesk Revit 2021 template dan juga adanya di English. Nah, jadi ini ada beberapa template yang bisa teman-teman pakai nih. Contohnya ada struktural, ada plumbing, ada mechanical, electrical, construction dan sejenis dan sebagainya gitu. Nah, biasanya yang dipakai di sini tuh berupa metrik nih contoh. Nah, ini nih ada metrik tuh. Metrik gitu. Nah, biasanya untuk anak-anak sipil gitu ya, biasanya makainya metrik supaya lebih mudah dan ya lebih mudah lah gitu. Nah, lihat tuh di sini juga template-nya pakai metrik kan tuh metrik construction, metrik struktural, metrik. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya nah, ini untuk tampilan di oh, kita buka dulu tadi ya. Misalnya kita di new aja. Kita buka di misal di arsitektur. Kita buka. Maaf ya, loadingnya agak lama. Nah, ini muncul lagi, mohon maaf ya. Ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini ada tampilan gitu ya, tampilan setelah kita buka tadi gitu ya. Nih, ada penjelasannya. Nah, di tampilan tadi tuh terdapat beberapa gitu, beberapa menu gitu ya. Yang pertama nih, di ujung ini ada aplikasi menu, lalu di sebelahnya ada quick access toolbar, ada ribbon, ada di ujung kanannya ada info center, dan di sebelah kiri ini sebenarnya yang paling penting itu ada properties dan ada project browser. Nah, kalau di sini kan ada di bawah kiri ya. Kalau kita buka baru biasanya adanya di sebelah kanan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk di bawah itu biasanya ada yang namanya view control bar gitu ya. Kita perlu nih. Nah, ini nih. Ini tuh ada properties di sebelah kiri. Nah, itu ada banyak ya pilihannya. Lalu di sebelah kanan tuh ada project browser. Misal properties teman-teman ini nggak muncul gitu ya. Teman-teman bisa langsung diklik aja gitu. Kliknya apa? PP. Nah, PP otomatis hilang gitu ya. Kan ini nggak ada ya. Kalau teman-teman mau munculin properties tadi langsung diketik aja langsung PP. Nanti langsung muncul sendiri ya. Nah, itu. Kalau untuk project browser juga sama, tapi ini diklik kanan aja langsung. Nah, nanti muncul di sini ya project browser. Kalau misalnya teman-teman nggak ada project browsernya gitu. Dan ini juga bisa dipindah-pindah gitu ya tuh. Bisa dipindah-pindah. Tapi kalau saya lebih nyaman emang gini di kanan aja taruhnya. Nah, kok ke bawah? Maaf, sorry. Dipindah ke kanan, bagian kanan aja. Kok nggak mau? Kok nggak mau sih? Kok nggak mau? Nah, udah gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya, nah kita ini jelasin nih di project browser. Jadi di project browser itu ada beberapa pilihan gitu ya. Sebentar.
Nah, yang pertama itu ada view. Di view ini ada banyak juga ya jenisnya. Yang pertama ada floor plans, ada selling plans, ada 3D view, ada section, ada legend, ada schedule, sheet, family, dan juga group gitu ya. Kita lihat ya. Nah, di sama ya tuh. Ini di project browser itu ada view, ada floor plan level 1, level 2, dan juga site, ada selling plans atau plafon lah kurang lebih gitu, ada elevasi, east, north, southwest, ada legend, ada schedule. Nah, di schedule ini tuh kita bisa melihat gitu, melihat data-data yang sudah kita buat sebelumnya gitu ya, kurang lebih gitu. Karena ini masih kosong jadi masih belum ada gitu ya. Ada sheet, ada family, ada group. Nah, ada level 1, level 2 yang tadi sudah. Oke. Mungkin selanjutnya ada properties nih. Properties yang tadi sebelah kiri ya. Di properties juga ada banyak ya pilihannya. Ada grafik, ada extend, ada identity data, dan juga ada pacing nih. Ada tampak atas, tampak samping, potongan, dan tampak 3D. Kita lihat. Tuh. Di grafik itu ada di properties itu ada grafik, ada underlay, ada extend, ada identity data, dan ada pacing nih. Kita bisa lihat di sini aja kalau misalnya nanti kita sudah mulai menggambarnya, karena ini hanya perkenalan gitu ya, jadi saya akan menjelaskan aja gitu kurang lebih ada apa aja di sini. Oke, misalnya kita coba gambar ya, kita coba bisa gambar wall. Sebentar loading. Nah, kita gambar aja, klik, terus klik, cukup. Nah, di sini tuh kalau kita ngelihatnya begini itu emang akan terlihat gitu ya, terlihat cuma garis biasa aja, tapi kita bisa ubah ke sebentar. Nih, misalnya kita di site atau di selling plans ya boleh. Terus kita lihat di extendnya, kita view dan kita show. Nah, itu di sininya akan muncul nantinya ada di view range-nya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke elemen pertama gitu ya. Di sini ada arsitektur. Nah, di arsitektur itu terdapat banyak pilihan juga ya. Di sini tuh ada grid, ada wall, ada door, ceiling, roof, dan sebagainya gitu ya. Kita lihat aja. Nah, di arsitektur yang tadi sudah jelaskan dan sudah saya coba, di sini tuh ada wall atau dinding gitu ya. Dan sini bisa gitu ya. Ini terdapat banyak pilihan, jadi teman-teman nanti nggak usah bingung ya, langsung aja kalau mau masukin tinggal dimasukin aja gitu ya. Oke, selanjutnya ada struktur nih. Di struktur ini ada beam, ada kolom, ada floor, ada truss, wall, brace, beam, dan juga rebar atau penulangan. Teman-teman bisa langsung lihat aja di sini. Nah, ini untuk struktur ya tuh. Ada banyak pilihannya. Oke. Karena di sini itu level 1 tuh arsitektur, jadi semisal saya gambar beam atau ya beam di sini, nanti itu beamnya nggak akan muncul atau jatuhnya ke default gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau gambar struktur gitu ya, teman-teman harus tambahin dulu template strukturnya di file, terus di new, coba di new, dan ini nih. Nah, teman-teman bisa langsung masukin aja struktur kalau misalnya teman-teman mau gambar si strukturnya gitu ya. Nah, ini udah terbuka ya strukturnya. Jadi bisa dilihat ya kalau untuk arsitektur itu ininya nggak ada atau putih di sininya. Dan kalau untuk struktur itu di sininya itu ada ya kayak garis-garis gitulah. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau nggak kita coba deh, kita coba gambar beam tadi. Nah, beam di struktur.
Set. Nah, kita gambar. Nah, di sini tuh kalau misalnya kita di struktur ya, di struktur, mohon maaf. Di struktur itu kita bisa melihat nih, ada banyak gitu, ada banyak jenisnya tuh. Nah, tuh ada banyak. Tapi kalau misalnya kita gambar si komponen struktur ini di arsitektur, nanti itu nggak akan muncul seperti yang tadi teman-teman lihat itu, nggak akan muncul seperti ini gitu ya. Kalau kita gambar di sini, nah kurang lebih seperti itu sih. Oke, selanjutnya ada MEP. MEP itu panjangan dari mechanical, electrical, dan plumbing atau perpipaan gitu ya. Nih udah ada. Untuk ininya bisa langsung lihat aja ya sama teman-teman di tempatnya itu ada di sistem. Nah, itu ada banyak tuh ya. Ada pipa, ada semuanya. Nah, teman-teman kalau misalnya yang tadi itu, misalnya teman-teman mau gambar tentang MEP ini di structure, teman-teman bisa gambarnya, tapi teman-teman harus ke insert terus load family dulu untuk supaya yang nantinya yang tadi di sini itu bisa kebaca semua gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya untuk folder Revit. Nah, folder Revit sebetulnya hampir sama sih menurut saya, cuman kalau misalnya ada perbedaan paling ada beda sedikit aja ya. Kurang lebih seperti ini, bisa teman-teman lihat aja. Nah, ada di family template, ada template, masuk di program data, Autodesk, Revit 2000, tergantung teman-teman 2000 berapa yang ada, dan juga di US Matrix gitu ya. Nah, ini untuk library family template tadi, teman-teman bisa langsung lihat aja nih itu. Tapi kita biasanya pakainya yang English ya teman-teman, dan metric. Nah, ini untuk penjelasan tentang family Revit, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk folder Revit tambahan atau adds-in ya. Ini sebenarnya saya juga belum nyoba, jadi saya belum bisa menjelaskan lebih lanjut gitu ya teman-teman. Nah, ini ada visibility gitu ya. Teman-teman nanti bisa langsung dicoba aja di Revit teman-teman masing-masing. Nah, ini untuk shortcutnya ada banyak ya. Ada banyak sekali tuh, dari mulai modify, ada modeling, view, annotation, dan sejenisnya. Nah, untuk tahapan umum menggambar Revit itu kurang lebih seperti ini. Yang pertama, kalian harus punya link Revitnya dulu, lalu buat grid dan level, lalu draw untuk si arsitektur, struktur atau MEP-nya, lalu buat sheet dan juga schedule yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi schedule itu isinya data-data dan juga ada waktu-waktu gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini tuh tadi untuk view bar control, maaf saya belum jelasin. Nah, itu ada jenis skala-skala yang bakal teman-teman bisa gunain. Lalu di sini ada tuh, ada coarse, medium, di sini ada wireframe, shade, realistic gitu ya. Ini untuk tampilan sih sebetulnya. Kurang lebih di bagian bawah ini untuk tampilan-tampilan gitu ya. Nah, itu untuk height. Nah, ini untuk temporary view properties. Ini untuk ya, teman-teman bisa lihat saja sendiri nanti ya. Nah, ini lihat nih, ada matahari nyala atau tidak gitu. Ya mungkin kurang lebih seperti itu ya dari materi mengenai BIM dan juga Revit. Dari saya mungkin cukup sekian, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan atau masih banyak kurangnya, karena di sini juga saya masih belajar dan saya mencoba gitu ya, mencoba memahami dan berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.